Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Karisma Sangha, NPM 213130006 dari kelas TI 21A, Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan mengerjakan tugas 10 praktikum pemrograman 1 mengenai array. Array adalah sebuah variabel yang dapat menyimpan banyak data dengan tipe data yang sama. Oke, kita mulai ya. Pertama, sebelum kita menjalankan suatu program, sebaiknya kita mengetik include stdio_h. Berfungsi untuk mengimport fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Header file ini berisi fungsi-fungsi dasar yang kita gunakan untuk menjalankan program C. Lalu kita ketik fungsi main. Fungsi main akan dieksekusi pertama kali saat program akan dijalankan. Setelah itu kita memasukkan tipe data. Nah, untuk tugas kali ini itu, misalnya contohnya itu A. Nah, contohnya itu datanya seperti ini. Kita diminta untuk mengubah angka 4-nya ini menjadi bintang-bintang sesuai dengan angkanya yang diminta. Pertama, kita akan memasukkan tipe datanya dulu, integer A. Nah, maksud dari array ini, kan biasanya kita tuh habis masukin tipe data, misalnya contoh, biasanya kita kayak gini, biasanya kita kayak misalnya jumlah harga, itu kan dipisah-pisah ya. Nah, kalau di sini kita bisa masukin jadi satu aja. Nah, setelah kita memasukkan tipe data, kan kita memasukkan variabelnya. Fungsi variabel adalah menampung data dengan array. Kita tidak perlu membuat banyak variabel seperti misalnya kan yang saya bilang tadi, misalnya kita biasanya tuh menjabarkan variabelnya itu kan. Nah, ini kita cukup dengan satu variabel saja. Karena ya itu bakal tidak efisien. Dengan array, kita dapat menyimpan banyak data di dalam satu variabel. Data-data yang disimpan dalam variabel array itu memiliki nilai indeks. Nilai indeks itu biasanya dimulai dari 0. Oh ya, sebelumnya saya akan menunjukkan dulu kalau array itu ada dua tipe, array kosong dan array dengan data. Nah, yang di atas ini array kosong. Biasanya array kosong itu di bawahnya akan ada deklarasi isinya. Nah, seperti ini. Nah, kalau array dengan data, dia itu datanya menyamping gini ya. Langsung tidak dijabarkan dengan isi seperti ini. Array dengan data langsung nyamping. Apa yang dimaksud dengan indeks itu? Kan indeks itu tadi dibilang mulai dari 0 ya. Sebentar ini kita keluarin dulu dari deklarasi. Nah, dari 0. Ini di sini angka 4 ini mulainya dari 0. Angka 2 ini jadinya 1 dan 6 ini 3. Maaf guys, tadi ada iklannya, biasa Zahrina.
Nah, jadi biasanya kalau misalnya nih 3 kan, berarti dia indeksnya ada 3, 2. Nah, kayak gitu. Nah, dari array ini kita coba dulu yang ini ya. Array dengan array kosong. Sebenarnya hasilnya sama aja. Oh iya, di laptop ini nggak bisa dia pencet F11. Jadi langsung dari layar. Nah, hasilnya seperti ini. Datanya akan keluar. Sebenarnya menggunakan array ini memudahkan apabila datanya banyak. Ya, kita kan nggak mungkin tuh, misalnya kita mahasiswa atau mendata sesuatu barang untuk dijual atau apa, kan kita nggak mungkin tuh menulisnya satu-satu, mengetiknya gitu. Nah, dengan array ini kita akan lebih dimudahkan. Sekarang kita coba yang array dengan datanya ya. Sebenarnya sama aja hasilnya. Cuman beda dalam pendataannya ini loh. Kan kalau array kosong ini, dia di bawahnya ada deklarasi kan, deklarasi isinya gitu. Kalau array dengan data itu menyamping. Hasilnya sama ya guys. Setelah itu kita masukkan perulangan for-nya. For integer index sama dengan 0. Ya karena kan mau dimulainya nanti dari 0 ya guys. Dari A0, A1, A2 gitu. 0 indeks, indeks kurang dari 3. Pokoknya jangan lupa titik 2 ya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, titik 2 itu penting. Selip aja dikit, salah. Parah. Udahnya. Maaf guys, agak loading. Soalnya emang sekalian mikir. Bercanda mikir. Printf. Kurung awal. Nah, kita akan memasukkan inputannya. Kan tadi yang awal ini inputan untuk yang A1, A0, A1 gitunya kan. Sekarang kita masuk inputan kalimat ininya. Mana sih persen %n? Maka output yang dikeluarkan adalah setelah itu titik 2. Ingat, titik 2. Titik koma maksudnya ya, bukan titik 2. Ya Allah, mulut. Setelah itu, masukkan lagi. Aduh, iya, salah. Ini salah ya guys. Ini kita copy aja. Copy. Kita lupa memasukkan untuk mengeluarkannya itu loh. Printf untuk mengeluarkan kalimatnya. Maksudnya mengeluarkan datanya ya. Kalau nggak di printf ya dia nggak keluar. Astagfirullah, kok ngegas ya. Persen I sama dengan, sebenarnya itu masih amatir, kayak masih ya belajar gitu, belum pro ya.
Nah, agar printf-nya ini keluar, kita pakai scanf apabila dia berupa data. Menggunakan get, apabila dia angka. Menggunakan get apabila dia berupa data, kalimat kayak kata gitu ya. Serak ya guys, maklum. Lagi radang. Aduh, salah. Persen I. Ini persen I. Oh ya, biasanya nih lupa juga nih nulis dan ini. Dan ini. Ini juga tuh untuk mengeluarkan indeksnya ya. Dan I-nya nih, I-nya indeks. Biar indeksnya muncul. Nah, sudah. Baru yang tadi kita printf lagi. Printf. Lah, kok 2 kali? Nah, udah kan? Terus kita sekarang memasukkan untuk hasil bintang-bintangnya. Kan tadi kan bilang kan, misalnya angka 4. Nah, cara mengubah 4 ini jadi bintang gimana? Nah, ini di sini deh. Pertama kita masukkan untuk merapihkan barisnya terlebih dahulu. Oh ya, ini titik komanya lupa. Ya maklum, kadang kalau ini agak jompo gitu loh, ya maklum remaja jompo. Udah pikun, kadang juga rabun. Astagfirullah. Printf. Kenapa ya kita nggak pakai bahasa C++ aja? Pakai sin sama code. Nggak bercanda. Nah, ini kosong gitu ya. Anda nih udah kosong. Aduh, salah. Udah kosong nih. Kita masukkan lagi perulangan. Karena ya dia diulang. Kita pakai perulangan for. Integer. Index. Tipe data maksudnya yaitu itu tipe data. I-nya tuh indeks. Sama dengan 1. Kandang biar rapih aja gitu. Hah? Salah. Aduh, salah. Ya maklum, melintir guys, tangannya sering melintir. Ya maklum, belum pro. Insya Allah ya, soon udah pro gitu. Amin. Udah kan. Sekarang kita buka kurung lagi. Nah, ini kita masukkan bintangnya. Kan ini tadi udah nih. Ini yang kosong ini. Kita untuk ngisi yang kosong itu loh. Nah, kita keluarin. Biar berspasi, kita kasih spasi gini aja. Titik 2, titik koma. Apa yang ngomong titik koma ini jadi titik 2 terus? Udah. Nah, data berikutnya ya. Sama aja data berikutnya, kita copy aja gini.
Ya, ini cara mager. Kalau yang kalian yang rajin tuh nggak usah, ketik aja ketik. Paste. Ininya ganti, guys. Udah jangan laju nggak diganti. Indeksnya loh, indeksnya jangan lupa diganti gitu kan. Kalau nggak diganti, udah. Terus kita pilih. Oh iya, ke guru. Ini lagi. Cara mager itu untuk orang yang penganut easy peasy lemon squeezy aja ya. Untuk orang ambis jangan. Nanti ambis kalian, sifat ambis kalian akan luntur kalau pakai cara ini. Gimana ya guys? Susah gitu mau jelasin satu-satunya ini. Misal printf ini dijabarin satu-satu. Ya mau sih kayak ngejelasin gitu kan. Tapi susah nyusun kalimatnya. Aduh, salah. Nah, udah guys. Coba kita run and compile. Waduh. Print. Mana nih yang salah? Nomor 2228. 22. Oh, alah. Kurang F, guys. Lah, kok jadi medok? Nah, kita coba lagi ya. Kita compile and run. Run and compile. Kita masukin yang diminta tuh awalnya 4. Terus enter 2, 6. Yes, finally. Udah salah. Oke, sekian tugas 10 PPITI 21A. Selesai saya kerjakan. Bila ada kesalahan dan kurang jelasnya dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.